Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia menderita kerugian besar dan anggapan bahwa Moskow memenangkan perang yang telah berlangsung hampir 2 tahun hanyalah perasaan yang tidak didasarkan pada kenyataan. Ribuan tentara Rusia terbunuh, bahkan tidak ada yang membawa mereka pergi, katanya kepada majalah The Economist dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Senin, merujuk pada pertempuran di sekitar kota Avdiivka di bagian timur yang ia kunjungi pekan lalu. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bulan lalu bahwa posisi Rusia membaik dan pihaknya tidak akan menghentikan apa yang disebutnya operasi militer khusus sampai tujuannya, termasuk denazifikasi, demilitarisasi, dan status netral Ukraina, tercapai. Zelensky tidak memberikan bukti untuk mendukung pernyataannya. Namun para analis militer barat sepakat bahwa Rusia harus membayar mahal dalam hal pasukan dan peralatan untuk mencapai kemajuan yang relatif kecil di Ukraina Timur dan Selatan. Tidak ada tanggapan terhadap permintaan komentar dari pejabat Rusia mengenai pernyataan Zelensky. Para pejabat Rusia mengatakan perkiraan barat mengenai jumlah korban tewas di Rusia terlalu dilebih-lebihkan dan hampir selalu meremehkan jumlah korban di Ukraina. Para pejabat Rusia menganggap serangan balasan Ukraina yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2023 di timur dan selatan sebagai sebuah kegagalan. Zelensky mengakui bahwa serangan balasan yang didukung oleh senjata canggih barat mungkin tidak berhasil, seperti yang diinginkan dunia. Mungkin tidak semuanya secepat yang dibayangkan. Sebaliknya, ia memuji hasil besar dari pasukan Ukraina yang menerobos blokade Laut Hitam Rusia, sehingga memungkinkan ekspor biji-bijian melalui rute baru di sepanjang pantai selatannya. Jika Ukraina kalah perang, katanya, Rusia akan terdorong untuk maju melawan negara-negara lain karena Putin merasakan kelemahan seperti binatang. Karena dia adalah binatang, dia merasakan darah, dia merasakan kekuatannya. Dengan dukungan terhadap Ukraina yang menghadapi hambatan di Amerika Serikat dan Uni Eropa, masih banyak yang perlu dilakukan untuk meyakinkan dunia bahwa membela Ukraina berarti membela dunia, kata Zelensky. Mungkin ada yang hilang, atau mungkin ada yang hilang, katanya kepada majalah tersebut, seseorang yang dapat berbicara tentang Ukraina sebagai pembelaan kita semua. Zelensky mengakui bahwa mobilisasi masyarakat Ukraina dan dunia, yang begitu kuat pada awal invasi Rusia sudah tidak ada lagi. Puluhan ribu orang di Ukraina menjadi sukarelawan untuk berperang pada bulan-bulan pertama invasi Rusia. Namun antusiasme tersebut memudar 22 bulan kemudian. Itu perlu diubah. Katanya, mobilisasi bukan sekedar soal tentara yang maju ke garis depan. Ini soal kita semua. Ini adalah mobilisasi seluruh upaya. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi negara kita dan mengakhiri pendudukan atas tanah kita. Zelensky telah memulai serangkaian perjalanan internasional untuk mencoba menggalang dukungan Barat. Di dalam negeri, ia berulang kali mendesak warga Ukraina untuk melakukan tugas mereka. Kemenangan tidak diterima atau diberikan, kemenangan diperoleh, kata Zelensky dalam pesan tahun barunya kepada warga Ukraina. Dan untuk mencapai tujuan ini, hari ini kita harus hidup sesuai aturan, Anda harus bekerja atau berjuang. Rancangan undang-undang yang mengusulkan penurunan usia mobilisasi menjadi 25 tahun dari 27 tahun telah memicu kontroversi. Rusia mengatakan pihaknya siap melakukan perundingan perdamaian jika Ukraina mempertimbangkan realitas baru, yang menunjukkan pengakuan bahwa Rusia menguasai sekitar 17,5% wilayah Ukraina. Zelensky menolak anggapan bahwa Moskow tertarik untuk melakukan perundingan, dan menunjuk pada gelombang serangan udara yang berulang. Rusia hanya akan menyetujui jeda pertempuran jika mereka memerlukan jeda untuk menambah pasukannya, katanya.